warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin min nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah perkenankan kita semua untuk bisa sholat berjamaah. Kemudian kita lanjut hadirin berkumpul di taman-taman surga Allah. Kita memohon berharap semoga di pagi hari ini Allah hadirkan keberkahan untuk kita semua. Kita di pagi hari ini masuk kepada salah satu nama dan sifat Allah yang lain, hadirin, Al-Mu'min. Allah yang maha pemberi keamanan. Hadirin, Bapak Ibu semua, banyak sekali urusan-urusan kita, andaikan Allah tidak memberikan keamanan kita, itu kita akan selalu gelisah di dalam kehidupan kita. Seorang ketika naik pesawat, andaikan dia tidak merasa ada yang memberikan keamanan, sistemnya aman, dia pasti gelisah ketika naik pesawat. Seorang, hadirin Bapak Ibu semua, tentang rezeki. Orang andaikan tidak yakin kepada zat yang memberikan keamanan, esok akan makan apa. Bahkan hal yang paling sederhana sekalipun, hadirin, air yang Allah ciptakan untuk kita. Pagi hari ini kita tidak khawatir mungkin air habis ketika di rumah kita, Pak. Karena kita yakin Allah yang akan memberikan keamanan. Air itu akan selalu ada. Bahkan dalam surat Al-Mulk, Allah sindir kita semua hari ini. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakanlah Muhammad, bayangkan andaikan air itu setiap pagi itu dijadikan kering, kata Allah. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapakah yang datang yang bisa mendatangkan air yang segar itu? Kita semua bukanlah orang yang menciptakan air, tapi kita merasa aman karena ada Allah Al-Mu'min. Bahkan air ini ketika masuk ke dalam tubuh kita, kita merasa aman, Pak. Kita merasa aman, air itu akan masuk kemana, belok kemana. Kira-kira ibu-ibu semua ketika minum air ini, kita yang mengaturnya, Allah yang mengaturnya, hadirin? Allah. Ibu-ibu ketika minum, apakah misalnya masuk ke tenggorokan, air belok ke kiri, air. Tolong jangan masuk ke jantung, tolong. Allah yang memberikan keamanan itu semua. Sampai kita makan saja makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, kita merasa aman. Entah kemana prosesnya jadi apa, karena Allah yang berikan keamanan itu. Al-Mu'min. Apa Al-Mu'min itu? Salima awliya'uhu min adabi. Di antara makna Al-Mu'min itu ketika kekasih-kekasih Allah selamat, merasa aman dari siksa-siksa Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, andaikan sifat Allah ingin menyiksa hamba-hambanya lebih hebat dibandingkan kasih sayangnya, sepertinya sudah habis, Pak, hamba-hamba Allah di dunia ini. Berapa kali Bapak Ibu semua manusia itu berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa, menyentuh maksiat. Andaikan Allah lebih mendahulukan siksanya daripada sifat mukminnya, pasti sudah habis hamba ini di dunia. Andaikan Allah punya sifat itu. Tapi karena Allah punya sifat mukmin, Allah yang memberikan keselamatan seorang hamba. Allah tunggu, hadirin. Orang bermaksiat kepada Allah tunggu, Pak. Sampai dalam hadis qudsi kan Allah sampaikan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa maksiat di siang hari itu bertobat kepada Allah di malam harinya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari liyatuba musii'ul lail. Andaikan ada orang bermaksiat di malam harinya, Allah tunggu, Pak, pagi harinya dia bertobat ataukah tidak.
Allah al-mu'min. Wa yusaddiqu ibadahu ma wa'adahum, dan makna al-mu'min itu Allah membenarkan hamba-hambanya terhadap apa janji-janji Allah yang Allah berikan. Bapak Ibu semua, di antara makna al-mu'min itu adalah tasdik. Dan ini di antara nama-nama dan sifat Allah yang Allah berikan kepada dirinya sendiri dan Allah berikan kepada hamba-hambanya, Pak. Kan kita orang yang beriman dalam bahasa Arab disebut mukmin. Allah punya sifat al-mu'min. Hadirin, Bapak Ibu semua, ada seorang raja, Pak. Raja itu sombong sekali, hadirin. Raja itu sombong, kemudian diberi gelar kehormatan yang mungkin hanya layak gelar kehormatan itu diberikan kepada raja itu. Kemudian Bapak Ibu semua, saya ingin tanya, kalau ada raja yang sombong sekali diberikan gelar kehormatan, kira-kira raja itu rela tidak gelarnya itu diberikan pula kepada rakyatnya, Pak? Pasti orang raja yang sombong itu gak mau. Ini gelar milik saya, gak boleh ada yang punya gelar milik saya. Tapi lihat Allah Azza wa Jalla, betapa dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Allah memberi nama hamba-hambanya seperti halnya Allah memberi nama dirinya sendiri. Allah memberi nama dirinya al-mu'min, Allah yang memberi keamanan, dan Allah memberi nama hambanya yang beriman sebagai mukmin. Menunjukkan betapa dekatnya Allah, meskipun Allah yang al-malik, yang maha raja di raja, Allah yang punya kekuasaan, tapi kan betapa dekatnya Allah. Allah memberikan nama hambanya seperti halnya Allah memberikan namanya dirinya sendiri. Allah al-mu'min, dan hambanya yang beriman pun diberikan nama al-mu'min. Nah, hadirin iman, apa makna al-mu'min itu? Pertama tadi maknanya itu adalah tasdik. Allah membenarkan apapun yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu semua, sholat subuh, kata Nabi SAW, man asbaha jama'atan, siapa yang man sholat subha jama'atan, siapa yang sholat subuh di ketika berjamaah, kata Nabi, wa fi dhimmatillah, dia berada dalam lindungan Allah. Janji dari Allah Azza wa Jalla lewat lisan Nabi SAW. Keluarga kita dilindungi, hadirin, istri kita dilindungi, anak-anak kita dilindungi. Ini janji dari Allah. Termasuk tentu janji yang paling mulia Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman itu, Allah janjikan surga kita semua. Al-mu'min, Allah yang membenarkan janji-janjinya, maknanya Allah tidak akan pernah ingkar kepada janjinya. Siapapun yang beramal solih, beriman kepada Allah, berbuat baik ketika di dunia, Allah janjikan nanti surga di akhirat. Allah sampaikan, hadirin, nih di dalam surat An-Nisa ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal shalih, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Wa'dallahi haqqan. Nah, ini makna mukmin. Janji Allah itu sangatlah benar. Hadirin, mukmin, Allah membenarkan janji-janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini makna yang pertama. Mukmin itu kata para ulama itu maknanya tasdik. Mukmin juga itu bermakna al-amnu, keamanan. Tadi Allah yang memberikan rasa aman kepada kita, rasa aman. Kita entah ditakdirkan berapa hari lagi hidup, berapa minggu lagi hidup, berapa bulan lagi hidup, berapa tahun lagi hidup, tapi kita tidak berpikir tadi ke depan apakah air masih ada, apakah tumbuhan itu masih tumbuh, apakah udara masih segar, apakah burung-burung masih tetap berkicau, karena kita yakin ada Allah yang al-mu'min, Allah yang memberikan keamanan itu semua.
Di dalam Al-Quran Allah sebutkan sendiri, Allah yang memberikan keamanan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Dan Allah lah yang memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Allah yang berikan keamanan. Ayat ini hadirin, selain daripada sebagai tanda bahwa Allah itu Al-Mu'min, kan ayat ini berbicara tentang Quraisy, Pak. Ini keistimewaan bangsa Quraisy. Dan ini jadi dalil Bapak Ibu semua, Nabi Muhammad SAW itu dipilih oleh Allah melalui bangsa yang paling mulia. Itu bangsa Quraisy. Itu bangsa mulia sekali. Sebenarnya ini keliru orang punya anggapan Nabi Muhammad itu diutus dari masyarakat yang moralnya bobrok misalnya, Pak. Orang kan punya anggapan seperti ini Bapak Ibu semua, bahwa masyarakat Arab dahulu itu adalah masyarakat jahiliyah. Kira-kira hadirin, yang terpikir di dalam pikiran kita jahiliyah itu apa hadirin? Bodoh, apalagi Pak? Pokoknya sesat, apalagi brutal, itu jahiliyah. Apalagi hadirin? Senang bermaksiat. Padahal Bapak Ibu semua, kata jahiliyah itu sebenarnya itu tidak berkonotasi itu semua, Pak. Jahiliyah itu kata para ulama dari kata jahil. Jahil itu ketidaktahuan. Kenapa bangsa Arab ketika itu dinamakan dengan jahiliyah? Itu mereka karena ketidaktahuan kepada syariat, aturan-aturan dari Tuhan, dari Allah. Maka mereka dinamakan jahiliyah. Tapi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat bagaimana kecerdasan orang Arab, bisa jadi ketika itu orang Arab itu adalah orang yang paling cerdas dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Lihat tradisi sastranya, Bapak Ibu semua yang mempelajari sastra Arab, indahnya luar biasa, cerdasnya orang Arab itu luar biasa. Mereka itu bukan orang-orang yang bodoh. Dilihat dari sisi moralitas, memang ada keburukan, tapi hadirin, Jazirah Arab ketika itu, masyarakat Arab ketika itu dibandingkan dengan peradaban-peradaban di masanya ketika itu, Romawi, Persia, Hindustan, Jazirah Arab, masyarakat Arab masih lebih baik moralitasnya dibandingkan peradaban-peradaban yang lain. Padahal Romawi ketika itu sudah menganut Kristen. Tapi Bapak Ibu semua, di Persia, di Romawi itu sudah tidak aneh, Pak. Seorang pangeran memiliki 200 istri. Satu pangeran memiliki 150 istri. Ada seorang anak menikah dengan ibunya. Itu sudah tidak aneh. Bisa jadi masyarakat Arab ketika itu karena dia terisolasi dari peradaban-peradaban luar, justru kata para ahli sejarah, Allah pilih masyarakat Arab ketika itu adalah bangsa yang paling baik moralitasnya dibandingkan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Maka kata jahiliyah itu sebenarnya bukan berkonotasi tadi, tapi justru karena ketidaktahuan syariat, belum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka ketika itu masyarakat yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Berbeda dengan Romawi, mereka sudah punya kitab suci. Nah, hadirin, ayat ini itu berbicara tentang orang Quraisy, Pak. Mulia sekali orang Quraisy itu di Jazirah Arab itu, di bangsa Arab. Kan Allah sampaikan di surat Quraisy itu, hadirin. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Lihatlah, li-nya dikawali dengan huruf lam. Kata para ulama tafsir, lam di sini maknanya ta'ajub. Allah ingin menyadarkan kepada kita, nih lihat hebatnya bangsa Quraisy. Itu li di situ kata para ulama. Lihatlah kebiasaannya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Quraisy. Mereka melakukan perjalanan ke selatan ke Yaman, ke utara ke Syam. Bapak Ibu semua, bangsa Quraisy itu bangsa yang dipilih dari seluruh kabilah-kabilah di Arab ketika itu, yang dipercaya pertama memegang kunci Ka'bah. Yang kedua, mereka dipercaya bangsa-bangsa Quraisy ini
yang memberi jamuan tamu-tamu yang datang ke rumah Allah ketika itu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Itu bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy dimuliakan di dalam Mekah. Ketika mereka keluar Mekah melakukan perjalanan, Bapak Ibu semua, mereka melakukan perjalanan dari Mekah ke Yaman. Yaman ini negeri panas, Pak. Mereka negeri panas. Makanya mereka orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan di musim dingin. Datang ke Yaman, jarak dari Mekah ke Yaman itu kurang lebih 1.200 km. Kira-kira Bapak Ibu semua, jarak 1.200 km hari ini kemana, Pak? Bandung mana, Pak? Itu 1.200 km. Tapi hadirin, karena kemuliaan bangsa Quraisy ketika itu, seluruh tanah Arab mengenal orang-orang Quraisy. Mereka di Mekah dimuliakan oleh orang bangsa-bangsa Arab. Ketika mereka keluar Mekah, mereka melakukan perjalanan 1.200 km. Tidak ada satu kelompok perampok pun yang berani merampok bangsa Quraisy. Kemuliaan yang Allah berikan keamanan kepada bangsa-bangsa Quraisy ketika itu. Bapak Ibu semua, siapa hari ini yang bisa meyakinkan kita melakukan perjalanan, Pak? Tadi Bapak Ibu semua sebut ke Padang misalnya, ke Surabaya hadirin. Ya, melakukan perjalanan. Dulu gak ada pesawat, Pak. Belum ada kereta wush. Orang melakukan perjalanan menggunakan unta 1.200 km. Tidak ada satu kelompok pun yang berani merampok bangsa Quraisy ketika itu. Siapa yang bisa memberikan keamanan kecuali Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan keamanan kepada bangsa Quraisy. Mereka pergi ke Syam. Syam ini negeri dingin. Bangsa Quraisy pergi mereka ke Syam. Hadir. Di Syam mereka cari tanaman-tanaman, buah-buahan. Ke Yaman mereka cari rempah-rempah dan wangi-wangian. Mereka orang bangsa Quraisy ini bangsa pedagang. Mereka pergi ke Syam kurang lebih sama 1.000 km. Tapi Allah berikan kepada bangsa Quraisy di Mekah dimuliakan, rezekinya banyak, keluar Mekah mereka merasa aman, rezekinya dilimpahkan ke bangsa-bangsa Quraisy ini. Makanya kata Nabi SAW, di antara keistimewaan bangsa Quraisy kata Nabi, saya dipilih oleh Allah dari bangsa mereka. Mustahil Nabi SAW diturunkan oleh Allah dari bangsa yang jelek moralnya, Pak. Itu mustahil. Yang jelek lingkungannya itu mustahil. Nabi SAW dipilih oleh Allah dari bangsa yang sangat mulia sekali. Dan Allah memberikan makan kepada bangsa Quraisy. Makanya kemudian ayat selanjutnya kan, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Lihat ayat sebelumnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ayat sebelumnya. Hadirin, beribadahlah kepada Allah, kepada pemilik Ka'bah ini. Ini kata para ulama tafsir, Bapak Ibu semua. Allah melalui surat Quraisy ini pendek sekali, Pak. Menjadi surat favorit bagi kita, Pak. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ketika Allah perintahkan falyabudu rabb hadzal bait, kata para ulama tafsir, sebenarnya nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak. Tapi, hei bangsa-bangsa Quraisy, ketika Nabi menyampaikan dakwahnya, tidak usah membalas seluruh nikmat, cukup 2 nikmat ini. Allah memberikan keamanan kepada mereka di Mekah, Allah berikan keamanan kepada mereka di luar Mekah, Allah berikan rezeki makanan yang banyak kepada mereka. Cukup nikmat ini, beribadahlah kepada pemilik Ka'bah ini, kata Allah. Gak usah membayar seluruh nikmat yang Allah berikan, karena Allah yang memberikan keamanan kepada hamba-Nya Al-Mu'min. Dan bisa jadi hari hadirin, hanya bangsa Quraisy yang diberikan keamanan seperti itu, Pak, oleh Allah Azza wa Jalla, sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Quraisy. Kemuliaannya bangsa Quraisy. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, nih saya ringkas saja Bapak Ibu semua. Nah, di antara kita beriman kepada sifat dan nama-nama Allah, hadirin, ketika kita memahami Allah Al-Mu'min, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan keamanan, Allah yang membuktikan janji-janjinya. Lantas seperti apa kita mengamalkan sifat Al-Mu'min ini? Nah,
Ini takhalluq, Pak. Takhalluq itu kita meneladani sifat Allah ke dalam diri kita. Andaikan Allah itu sangat senang sekali hadirin memberikan keamanan kepada hamba-hambanya, maka seperti itu pula lah kita kepada orang lain. Bagaimana caranya orang lain di sekitar kita itu merasa aman dengan keberadaan kita? Jangankan kita memberikan keamanan, minimal mereka merasa aman dengan keberadaan kita. Makanya kan kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak akan masuk surga itu? La ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ketika seseorang itu tetangganya merasa tidak aman, tetangganya merasa tidak aman karena gangguan dirinya, tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena Allah Al-Mu'min yang memberikan keamanan. Allah ingin hamba-hambanya pun seperti itu kepada orang lain. Karena Allah yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya, maka layaknya hamba-hambanya pun memberikan keamanan kepada orang lain. Tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, yang tetangganya tidak merasa aman karena gangguan dirinya. Gangguan suara, hati-hati Bapak Ibu semua. Atau air yang mengalir, suara bising, ya, aktivitas apapun hadirin kepada tetangga. Makanya tetangga ini diantara wasiat Al-Quran hadirin. Al-jari dzil qurba wal jaril junub, kata Al-Quran. Hendaklah kamu berbuat baik kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh. Nabi SAW begitu sering menasehati para sahabat untuk memperhatikan tetangga-tetangganya. Nabi pernah mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta marqatan, kalau kamu memasak, fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya, wa ta'ahad jironaha, dan berilah kepada tetanggamu. Ini Nabi memperhatikan itu. Tapi hati-hati ibu-ibu, masih ngasih ke tetangga cuma kuahnya doang, Bu. China we ukuli. Nabi SAW, la tahqiranna jaratun li jaratiha, kata Nabi SAW. Tidak boleh seorang tetangga itu dia merendahkan pemberian tetangga yang lain, walau firsina syad, kata Nabi, meskipun tetangganya itu memberi kepada kamu kuku kambing. Jangan kamu merendah, kata Nabi SAW. Jangan kamu merendahkan pemberian tetanggamu, meskipun tetanggamu memberi kepada dirimu kuku kambing. Ibu-ibu pernah diberi kuku kambing? Ke usung kurban misalnya, Bu, bentar kantun kuku Bu. Apa kata para ulama? Nabi SAW ini bentuk mubalaghah dalam bahasa. Sebenarnya gak akan mungkin lah, jadi mustahil ada orang cuma ngasih kuku doang, Pak. Itu gak akan mungkin, itu mustahil. Tapi maksudnya, andaikan tetangga kita memberi kepada kita hal yang sepele, sederhana, bahkan mungkin tidak penting bagi kehidupan kita, hargai pemberian tetangga itu, kata Nabi. Hargai pemberian. Bisa jadi hadirin, hatinya tergerak untuk memberi kepada kita, kedudukannya lebih mulia daripada kita meskipun pemberiannya sederhana. Yang kita belum tentu tergerak untuk memberi kepada tetangga kita. Ini mulianya bagaimana Islam menghadirkan itu. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, andaikan kita ingin selalu Allah memberikan keamanannya kepada kehidupan kita, maka hadirkanlah keamanan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini cara beriman kepada Al-Mu'min. Hadirin Bapak Ibu semua, ini saya senang sekali mengulang kisah ini hadirin. Kisahnya Imam Hasan Al-Basri yang bertetangga dengan orang Yahudi, ya. Imam Hasan Al-Basri satu waktu dijenguk oleh orang Yahudi karena sakit. Ini luar biasanya, bertetangga meskipun dengan orang Yahudi tapi baik, tetap berhubungan meskipun orang Yahudi. Datanglah orang Yahudi ke rumah Imam Hasan Al-Basri, ditengok oleh orang Yahudi ini. Masuk orang Yahudi ini ke kamarnya Imam Hasan karena Imam Hasan sakit ketika itu, tergeletak itu di atas kasur. Kata orang Yahudi, Hasan, ini saya mencium bau yang tidak sedap. Itu
aliran air itu, kenapa engkau tidak betulkan? Kan kamu sedang sakit, kata orang Yahudi itu. Kemudian kata Imam Hasan al-Basri, wahai tetanggaku, sebenarnya sudah lama aku ingin berbicara tentang itu, bertahun-tahun. Air itu sebenarnya itu air dari saluran rumahmu masuk ke dalam kamarku. Tapi aku khawatir aku berbicara ini menyakiti perasaanmu. Aku tahan. Namun sekarang kamu sendiri yang melihatnya. Itu aliran orang Yahudi itu, Pak. Kemudian dia, Hasan, kamu bertahun-tahun bersabar dengan bau tidak sedap karena aliran itu dari rumahku. Ya, karena saya khawatir. Saya khawatir mengganggu persahabatan bertetangga dengan. Padahal itu orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu kemudian karena tersentuh betapa mulianya akhlak Imam Hasan al-Basri ketika itu, yang menjaga keamanan, Pak. Merasa aman orang Yahudi itu meskipun dia tidak memeluk Islam. Merasa aman tetangganya itu, hadirin. Orang Yahudi itu kemudian, Hasan, betapa mulianya agama. Hari ini aku masuk agama, masuk Islam di depan Imam Hasan al-Basri ketika itu. Karena melihat kemuliaannya. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, andaikan Imam Hasan al-Basri saja kepada orang yang kufur kepada Allah sekalipun tetap bisa memberikan keamanan itu, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Berikan keamanan itu kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya anak-anak kita itu bisa merasakan aman keberadaan ayah? Hadirkan keamanan itu kepada istri-istri kita. Bagaimana caranya istri kita itu merasakan aman karena keberadaan suaminya di dalam rumah? Andaikan kita beriman kepada Allah yang Al-Mu'min, Allah yang berikan keamanan kepada kita, maka hadirkan keamanan itu dalam kehidupan kita. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Hanya itu tadi. Ini saya ingin lanjut Al-Muhaimin, tapi agak panjang juga penjelasannya, Pak. Insyaallah untuk Al-Muhaimin ini kita lanjut di waktu yang akan datang saja. Saya khawatir Bapak Ibu semua bosan. Nah, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk bahasan sifat dan nama Allah Al-Muhaimin. Jadi Allah yang maha memelihara kehidupan kita. Bagaimana pembahasannya? Semoga Allah berikan selalu kesehatan untuk kita, hadirin. Allah hadirkan selalu keberkahan untuk kita semua. Dan yang paling utama tadi, bagaimana kita bisa mengamalkan sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, disampaikan. Bapak Ibu semua silakan, Pak. Alhamdulillah. Cukup mungkin ya, hadirin Bapak Ibu semua. Baik, alhamdulillah. Hanya itu mungkin untuk pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan sifat Allah dan nama Allah yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.